Apa kualitas Anda yang paling menarik? Bagi banyak orang, ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Kebanyakan orang tidak menyadari sifat dan kecenderungan yang menarik orang lain. Banyak yang merasa lebih mudah mengidentifikasi kelemahan mereka daripada kekuatan mereka. Mereka mendaftarkan serangkaian panjang kualitas yang tidak menarik, gagal menyadari bahwa kualitas mereka yang paling menarik mungkin tepat di depan mata mereka. Terkadang daya tarik bersifat paradoks. Semakin keras seseorang berusaha untuk menjadi menawan atau menarik, semakin kurang menarik mereka dalam kenyataan. Misalnya, bayangkan seseorang yang berusaha untuk tampak acuh, tak acuh, tenang, dan percaya diri. Untuk menumbuhkan citra yang menarik ini, mereka memanipulasi perilaku mereka dan mengubah kebiasaan mereka untuk bertindak seperti tipe orang yang diinginkan orang lain. Namun, bertindak seperti orang yang bukan diri Anda seringkali menjauhkan orang dan merusak peluang hubungan romantis. Sebaliknya, orang tertarik pada banyak hal yang kita lakukan secara santai. Mereka tertarik pada diri Anda yang sebenarnya ketika tidak ada yang melihat, versi Anda yang paling otentik dan tulus. Kualitas alami dan tulus ini membuat orang tidak dapat menolak daya tarik Anda. Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita tidak mengenali seperti apa kualitas-kualitas itu. Hari ini, mari kita selami dunia stoikisme, mengungkap daya tarik rahasia Anda, dan menjelajahi perilaku stoik yang Anda miliki. Tanpa disadari, Anda secara alami mengungkapkan bahwa Anda membuat orang lain tergila-gila pada Anda. Jangan lewatkan wawasan menarik yang akan diungkapkan karena wawasan ini akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri, mengarah pada kehidupan yang lebih percaya diri dan bahagia dari dalam. Saya juga mendorong Anda untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Pengalaman Anda sangat berharga dan akan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi seseorang dalam situasi serupa. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, Anda tidak selalu tersedia. Dalam dunia filsafat stoik yang kaya dan bijaksana, ada gagasan yang sangat menarik bahwa semakin sedikit yang kita miliki, semakin kita menginginkannya. Wawasan ini yang dibagikan oleh filsuf stoik yang bijaksana, Seneca, menyoroti bagaimana kesulitan memperkuat pikiran, sama seperti kerja fisik memperkuat tubuh. Ada kebenaran mendalam dalam mencatat bahwa kerinduan kita akan sesuatu tumbuh lebih kuat ketika sulit didapatkan. Gagasan ini bukan hanya tentang menginginkan lebih banyak hal atau kekayaan materi, tetapi juga berlaku untuk minat mendalam kita pada orang-orang yang tampaknya di luar jangkauan. Ini mirip dengan mencoba tetap tenang dan terkendali ketika Anda sangat merindukan sesuatu atau seseorang. Pertimbangkan ini, kehidupan Anda yang sibuk penuh dengan komitmen dan tanggung jawab mungkin sebenarnya setiap kali Anda memprioritaskan tujuan Anda daripada kepuasan sesaat, setiap saat Anda memilih untuk tidak selalu tersedia, Anda menambahkan lapisan daya tarik dan keinginan pada kepribadian Anda. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik lainnya, mengajarkan kita bahwa hambatan untuk bertindak justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Pada dasarnya, rintangan dan keterbatasan yang kita hadapi termasuk ketersediaan kita sendiri, mendorong kita maju dan membuat perjalanan lebih menarik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Perspektif ini bukan tentang mendorong pengabaian atau ketidakpedulian terhadap orang lain, melainkan tentang menghargai waktu dan energi Anda, menetapkan batasan, dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah pengingat bahwa ketersediaan yang terus-menerus terkadang dapat mengurangi daya tarik kita dan mengurangi perjalanan peningkatan diri kita sendiri. Dengan merangkul tantangan dan keterbatasan kita, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh dan percaya diri, tetapi juga lebih menarik dan memikat bagi orang-orang di sekitar kita. Kedua, ambil apa yang menjadi milik Anda. Pernahkah Anda mengembalikan barang ke toko karena tidak sesuai harapan Anda? Atau mungkin Anda pernah berada dalam situasi di mana Anda harus dengan tegas, tetapi sopan menghadapi seorang kolega yang secara konsisten melampaui batasnya? Kejadian sehari-hari ini, meskipun tampak berbeda, memiliki benang merah yang sama, yang selaras dengan prinsip-prinsip stoik tentang harga diri dan ketegasan. Seperti yang pernah ditulis oleh filsuf stoik Seneca, tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan,
karena mereka tidak diizinkan untuk membuktikan diri. Gagasan ini menggarisbawahi pentingnya menghadapi tantangan secara langsung, baik itu berupa pembelian yang salah atau masalah interpersonal. Bayangkan konflik di tempat kerja. Anda berada di sebuah pesta, sedang bercerita dengan penuh semangat, dan seseorang terus memotong pembicaraan Anda. Alih-alih menghindar, Anda menarik napas dan dengan tenang namun tegas merebut kembali ruang Anda dalam percakapan. Ini bukan hanya tentang menyampaikan cerita Anda, tetapi juga demonstrasi langsung dari stoikisme. Anda menunjukkan ketenangan di bawah tekanan, sebuah sifat yang secara tak terduga mungkin membuat Anda menjadi orang yang paling menarik di ruangan itu. Demikian pula, bayangkan Anda berada dalam proyek kelompok, di mana seorang anggota tim secara konsisten gagal memberikan kontribusi yang adil. Dengan mengatasi masalah secara langsung dan mengadvokasi partisipasi yang adil, Anda mewujudkan prinsip-prinsip stoik tentang keadilan dan case fairness. Dalam momen-momen ketika kita menetapkan batasan dan mempertahankan pendirian kita melakukan lebih dari sekadar menyelesaikan masalah langsung. Kita mempraktikkan bentuk keberanian sehari-hari yang selaras dengan cita-cita stoik untuk hidup selaras dengan prinsip-prinsip kita. Ini tentang harga diri, ya, tetapi juga tentang mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang-orang di sekitar kita. Ketiga, Anda memiliki hasrat Anda sendiri. Apakah Anda seseorang yang didorong oleh hasrat yang mendalam, dengan penuh semangat berdedikasi pada pengejaran yang membangkitkan jiwa Anda? Merupakan kebenaran yang menarik bahwa individu yang mewujudkan hasrat seringkali tidak menyadari daya tarik magnetis mereka. Ketika Anda berbicara dengan penuh semangat tentang minat Anda, energi Anda menjadi menular, memikat orang-orang di sekitar Anda, seolah-olah oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka tertarik kepada Anda, tertarik pada api yang memberansau di dalam kata-kata dan tindakan Anda. Mereka terpaku pada setiap suku kata, dengan penuh semangat menyerap antusiasme dan kebijaksanaan Anda. Di mata mereka, Anda mewujudkan esensi sejati. Daya tarik perpaduan antara gairah, keaslian, dan ketahanan. Daya pikat alami ini, mungkin tanpa Anda sadari, membuat Anda sangat magnetis bagi beragam individu. Gairah spesifik Anda atau tingkat pencapaian Anda tidak mengurangi efek ini. Baik Anda membahas seluk-beluk astrofisika, keindahan seni klasik, atau seluk-beluk pertukangan kayu, gairah Anda bersinar, menerangi ruangan dan membangkitkan imajinasi mereka yang cukup beruntung berada di hadapan Anda. Di mana gairah ada pasti akan menyulut api keinginan. Komitmen teguh terhadap gairah seseorang ini tidak hanya menggarisbawahi keterlibatan yang tenang, namun intens dengan kehidupan, tetapi juga mengundang orang lain ke dunia, di mana antusiasme dan ketahanan mengubah hal-hal biasa menjadi luar biasa, membuatnya menarik bagi orang lain. Jadi, rangkul gairah Anda sepenuh hati, karena dengan melakukannya, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi dan menarik mereka yang tertarik pada kehangatan api batin Anda. Nomor 4, Anda tetap terhubung melalui kontak mata. Dalam ranah interaksi sehari-hari, sesuatu yang tampaknya biasa seperti melakukan kontak mata membawa makna yang lebih dalam yang menarik orang kepada kita. Meskipun mungkin mudah diabaikan, kaum stoik sadarilah dampak mendalam dari tindakan sederhana ini. Bayangkan diri Anda sedang berbincang-bincang. Ketika Anda mempertahankan kontak mata, itu bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga cara untuk mengatakan, saya di sini bersama Anda, sepenuhnya hadir dan terlibat. Pikirkan seperti ini, ketika Anda bertemu pandangan seseorang, Anda tidak hanya melihat mereka, tetapi juga terhubung dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam. Gagasan ini selaras dengan ide stoik bahwa memahami diri sendiri dan menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain adalah hal mendasar untuk kehidupan yang memuaskan. Ketika kita melakukan kontak mata, pada dasarnya kita mendengarkan dengan mata kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada apa yang dikatakan orang lain. Selain itu, penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa mempertahankan kontak mata dapat meningkatkan daya tarik antar individu. Ini bukan hanya soal kesopanan atau keterlibatan, tetapi juga tentang membangun rasa keintiman dan koneksi. Mata yang sering digambarkan sebagai jendela jiwa,
mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Dengan menatap mata seseorang, kita membuka diri dan mengundang mereka untuk melakukan hal yang sama. Kerentanan bersama ini menciptakan rasa kedekatan dan empati, menggemakan kepercayaan stoik tentang keterkaitan semua orang. Dalam konteks ini, mempertahankan kontak mata adalah cara untuk menolak menjadi alih-alih, teralihkan atau terputus. Lebih baik memilih koneksi dan pemahaman yang tulus. Pada akhirnya, melakukan kontak mata adalah cara kecil namun ampuh untuk mewujudkan prinsip-prinsip stoik dalam interaksi sehari-hari kita. Ini adalah pengingat untuk hadir, mendengarkan, dan menjalin hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saat kita memasukkan praktik ini ke dalam hidup kita tidak hanya menghormati kebijaksanaan para filsuf kuno, tetapi juga menumbuhkan hubungan yang lebih kaya dan otentik di dunia modern kita. Nomor 5, Anda merangkul kebaikan. Apakah Anda secara konsisten baik kepada setiap orang yang Anda temui, mewujudkan kebijaksanaan stoikisme abadi dalam tindakan Anda? Seperti yang pernah dikatakan filsuf stoik Seneca, dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk berbuat baik. Kebaikan, sebuah kebajikan yang dihormati oleh kaum stoik, memiliki daya tarik yang mendalam dalam interaksi manusia. Ini sering dianggap sebagai salah satu atribut paling menarik yang dapat dimiliki seseorang. Ketika individu terlibat dalam tindakan kebaikan, mereka memancarkan aura kehangatan, martabat, dan daya tarik yang tak diragukan lagi. Tetapi kebaikan tidak perlu terwujud dalam gerakan besar saja, melainkan berkembang dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mewujudkan kebaikan menemukan banyak peluang kecil untuk melakukan perbuatan baik dalam interaksi sehari-hari mereka. Baik itu menunjukkan penghargaan kepada pelayan di restoran, mengulurkan kemurahan hati kepada orang asing di jalan, atau sekadar menawarkan senyum yang menenangkan kepada seseorang yang membutuhkan. Tindakan-tindakan yang tampaknya sederhana ini melambangkan kedalaman kebaikan seseorang. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Merangkul kebaikan sebagai cara hidup bukan hanya tentang persepsi, tetapi tentang karakter yang tulus. Ketika orang lain menyaksikan isyarat kebaikan yang sederhana, namun mendalam ini, persepsi mereka tentang Anda mungkin mengalami transformasi yang mendalam dan positif. Melalui perwujudan prinsip-prinsip stoikisme yang konsisten dalam tindakan kebaikan, Anda tidak hanya menumbuhkan kekuatan dan ketahanan batin, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk berjuang demi kebaikan yang lebih besar dalam hidup mereka sendiri. Nomor 6, Anda ahli dalam bercanda jenaka? Apakah Anda seseorang yang menemukan kegembiraan dalam seni bercanda jenaka? Mode percakapan yang menyenangkan ini adalah keterampilan yang banyak orang praktikkan hampir setiap hari. Secara refleks, baik melalui candaan atau isyarat, Anda mungkin mendapati diri Anda terlibat dalam candaan dengan hampir setiap orang yang Anda temui, tanpa menyadari daya tariknya yang mempesona. Candaan dengan perpaduan unik antara humor, candaan yang menyenangkan, dan sedikit sarkasme, dengan mulus memperkenalkan dinamika yang ringan ke dalam percakapan, membuatnya lebih menarik dan mudah diingat. Ini adalah bentuk interaksi yang serbaguna, tidak terbatas pada konteks romantis saja. Teman-teman sering terlibat dalam candaan sebagai cara untuk memperkuat ikatan mereka. Namun merekalah yang dapat bercanda secara alami dan dengan percaya diri yang sering meninggalkan kesan paling mendalam pada kenalan mereka. Keceriaan Anda sendiri mungkin tampak biasa saja bagi Anda, tetapi bagi banyak orang, kemampuan untuk terlibat dalam candaan dengan mudah sangat memukau. Seni bercanda ini ketika dilakukan dengan tenang dan percaya diri, sangat selaras dengan filosofi stoik yang menghargai kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian hidup dengan sikap tenang dan terkendali. Kaum stoik percaya dalam merangkul pasang surut kehidupan dengan tenang, menemukan kegembiraan di saat ini, dan mempertahankan sikap tenang dalam menghadapi kehidupan. Dalam semangat stoikisme inilah kita menemukan kutipan dari Epicus, seorang filsuf stoik yang mengatakan, "Jangan jelaskan filosofimu, wujudkanlah." Sentimen ini dengan indah merangkum esensi dari terlibat dalam candaan. Ini bukan hanya tentang bertukar lelucon
atau menggoda tanpa tujuan, tetapi tentang mewujudkan filosofi keceriaan, ketahanan, dan kemampuan untuk tidak terlalu serius. Candaan pada intinya adalah tarian kata-kata yang mencerminkan sikap filosofis yang lebih dalam terhadap kehidupan, sikap yang mengakui sifat sementara dari pengalaman kita, dan memilih untuk menghadapinya dengan senyuman. Nomor 7, Anda selalu teguh pendirian. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketika orang merasa tidak yakin atau khawatir, mereka tampak banyak bergerak? Beberapa mungkin mengetuk kaki mereka, yang lain mungkin memainkan ibu jari mereka, atau terus bergeser di tempat duduk mereka. Seolah-olah mereka mencari tempat yang tenang di ruangan yang berisik, mencoba menemukan sedikit ketenangan. Anda mungkin pernah melihat ini pada orang-orang di sekitar Anda, atau bahkan mendapati diri Anda melakukannya. Ini adalah cara tubuh kita menunjukkan bahwa kita merasa sedikit tidak enak badan, mencoba mengatasi stres atau hal yang tidak diketahui. Nah, ada orang-orang yang menangani momen-momen ini secara berbeda. Bagi para stoik, mereka entah bagaimana berhasil tetap tenang dan terkendali, apapun yang terjadi di sekitar mereka. Ini mengingatkan kita pada apa yang pernah dikatakan Seneca. Siapa yang berani, dia bebas. Dia berbicara tentang bagaimana tetap kuat melalui pasang surut kehidupan adalah kebebasan sejati. Orang-orang yang tenang ini seperti hembusan udara segar. Mereka tidak terjebak dalam gerakan gugup yang biasa menunjukkan stres mereka. Sebaliknya, mereka memiliki kepercayaan diri yang tenang yang menarik Anda. Bayangkan berada di tengah badai yang dahsyat, tetapi ada satu titik yang tenang dan damai, itulah mereka. Kepercayaan diri yang tenang seperti ini cukup langka dan terasa seperti pelabuhan yang aman di tengah badai. Di dunia yang seringkali mendengarkan suara yang paling lantang, kekuatan tenang seseorang yang mampu tetap tenang sungguh istimewa. Rasanya seperti tertarik pada mercusuar saat laut sedang ganas. Getaran mereka bukan tentang pamer atau menjadi yang paling lantang, tetapi tentang kedamaian dan ketenangan yang mendalam yang mereka bawa di dalam diri. Nomor 8, Anda memiliki gaya yang unik. Pernahkah Anda memperhatikan daya tarik yang memikat dari mereka yang mewujudkan prinsip-prinsip stoik? Bukan hanya sikap mereka, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menarik perhatian Anda dan membuat Anda ingin tahu lebih banyak. Individu-individu ini tidak hanya berpakaian, mereka menciptakan sebuah ensemble yang berbicara banyak tentang siapa mereka dan apa yang mereka yakini. Seolah-olah mereka memiliki gaya khas yang membedakan mereka dari orang lain. Pikirkanlah, alih-alih mengikuti tren terbaru secara membabi buta atau menghamburkan uang untuk pakaian mahal, mereka dengan cermat memilih pakaian yang mencerminkan individualitas dan filosofi mereka. Mereka tidak mencoba untuk membuat siapapun terkesan, mereka hanya jujur pada diri mereka sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, gaya adalah cerminan dari sikap dan kepribadian Anda. Gaya mereka bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga cerminan dari pikiran dan keyakinan terdalam mereka. Di dunia di mana konformitas seringkali berkuasa, penolakan mereka untuk berbaur seperti hembusan udara segar. Mereka merangkul keunikan mereka dengan kepercayaan diri yang teguh, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang dengan bijak dikemukakan Marcus Aurelius, semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Dalam masyarakat yang terus-menerus membombardir kita dengan gambaran tentang bagaimana seharusnya penampilan kita dan bagaimana seharusnya kita bertindak, keaslian mereka adalah pengingat yang kuat tentang apa yang benar-benar penting. Jadi bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan pentingnya gaya Anda sendiri? Disadari atau tidak, cara Anda menampilkan diri banyak mengungkapkan tentang siapa Anda sebagai pribadi. Baik Anda berpakaian untuk kenyamanan, kegembiraan, atau ekspresi diri, setiap pilihan yang Anda buat adalah cerminan dari identitas unik Anda. Dan di dunia yang haus akan keaslian, ekspresi diri Anda yang tulus pasti akan menarik perhatian dan kekaguman. Nomor 9, Anda jujur. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya untuk jujur pada diri sendiri dan selalu berpegang pada apa yang benar dan jujur. Bayangkan seorang teman yang selalu mengatakan kebenaran kepada Anda, bahkan ketika itu sulit.
atau seseorang yang melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itulah yang ingin dicapai oleh kaum Stoik. Mereka percaya pada kejujuran, bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain, serta bertindak dengan integritas. Ini tidak hanya membuat mereka menjadi orang baik, tetapi juga membuat mereka menjadi tipe orang yang ingin kita dekati. Jika dipikir-pikir, kita semua menghargai seseorang yang dapat kita andalkan, seseorang yang tidak akan mengecewakan kita atau mengatakan sesuatu hanya karena itu yang ingin kita dengar. Dalam persahabatan dan hubungan, kualitas-kualitas ini seperti hembusan udara segar, mereka menciptakan fondasi yang kokoh, dibangun atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan hubungan yang tulus. Misalnya, bayangkan mobil Anda mogok larut malam dan Anda membutuhkan bantuan. Anda menelepon seorang teman yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip stoik tanpa ragu-ragu. Mereka datang bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi karena membantu Anda adalah hal yang benar untuk dilakukan. Atau pertimbangkan situasi di mana Anda membutuhkan nasihat jujur. Seorang teman yang stoik tidak akan mempermanis kebenaran atau hanya mengatakan apa yang ingin Anda dengar. Mereka menawarkan bimbingan yang tulus dan bijaksana yang berasal dari tempat yang penuh cinta dan kejujuran. Cara hidup yang autentik ini tidak hanya membuat penganut stoikisme dapat diandalkan dan dipercaya, tetapi juga membuat mereka menjadi magnet bagi hubungan yang bermakna. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang jujur kepada mereka, mereka yang menawarkan stabilitas dan kejujuran. Jadi di dunia di mana mudah terjebak dalam penampilan dan apa yang dipikirkan orang lain, stoikisme mengajarkan kita nilai menjadi diri sendiri dan kekuatan hubungan yang tulus. Nomor 10, Anda adalah orang yang bersyukur. Di dunia yang serba cepat saat ini, tampaknya semua orang selalu mengejar sesuatu yang lebih banyak. Uang, pekerjaan yang lebih baik, rumah yang lebih besar. Di tengah kesibukan yang konstan ini, mudah untuk kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting dan apa yang sebenarnya membawa kita sukacita dan kedamaian. Disinilah kebijaksanaan kuno stoikisme berperan, terutama ajarannya tentang rasa syukur dan kepuasan. Bayangkan seseorang yang alih-alih mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki, menghargai kegembiraan kecil dalam hidup, kehangatan matahari di kulit mereka, tawa teman-teman, atau kenyamanan makanan rumahan. Orang ini tidak membiarkan pasang surut kehidupan mengguncang kedamaian batinnya. Mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian atau harta benda eksternal, tetapi dari rasa puas dengan apa yang mereka miliki dan siapa mereka sekarang. Pikirkan tentang orang-orang yang secara alami menarik perhatian Anda. Bukankah mereka seringkali adalah orang-orang yang memancarkan energi positif? Mereka yang tampak benar-benar bahagia dan damai dengan diri mereka sendiri. Individu-individu ini, seperti kaum Stoa, menarik orang lain bukan melalui kesuksesan yang mencolok atau kekayaan materi, tetapi melalui kehadiran mereka yang tenang dan penghargaan yang tulus terhadap kehidupan. Mereka seperti kapal yang stabil di tengah badai, memberikan rasa aman dan stabilitas kepada orang-orang di sekitar mereka. Misalnya, pertimbangkan seorang teman yang meskipun menghadapi kemunduran tetap optimis dan bersyukur atas pelajaran yang dipetik, atau seorang kolega yang menemukan kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri, daripada terobsesi dengan promosi atau pengakuan. Inilah orang-orang yang mewujudkan cita-cita Stoa tentang rasa syukur dan kepuasan. Dengan merangkul prinsip-prinsip Stoa ini, Anda juga dapat menjadi magnet untuk hubungan dan pengalaman positif. Jika bukan tentang menyangkal ambisi Anda atau mengabaikan tantangan hidup, melainkan tentang menemukan keseimbangan di mana Anda mengejar tujuan tanpa kehilangan apresiasi terhadap momen saat ini dan apa yang sudah Anda miliki. Kesimpulannya, esensi dan sifat asli perilaku stoik memiliki daya tarik unik yang mempesona dan mendapatkan kekaguman. Dengan merangkul jati diri kita yang otentik dan menjalani stoikisme dengan tulus, kita secara alami memancarkan daya pikat yang dianggap menarik oleh orang lain. Perjalanan ini telah memperjelas bahwa stoikisme bukanlah tentang menampilkan ketidakpedulian atau fasad ketenangan,
tetapi tentang dedikasi yang mendalam untuk jujur pada diri sendiri, terutama dalam kesendirian, jauh dari penilaian eksternal. Stoikisme, seperti yang telah kita temukan, melampaui sekadar penampilan luar yang tenang. Ini melibatkan komitmen untuk menjaga integritas batin kita, memupuk kedamaian internal yang teguh melawan gangguan eksternal. Ini tidak hanya membawa kita lebih dekat pada harmoni pribadi, tetapi juga memproyeksikan keaslian dan kekuatan yang menarik orang lain. Jadi keaslian kita dan ekspresi stoikisme yang tuluslah yang memikat dan mendapatkan rasa hormat. Memilih untuk selaras dengan diri kita yang sebenarnya dan menerapkan prinsip-prinsip stoik secara otentik memancarkan daya tarik magnetis yang menarik orang lain lebih dekat. Stoikisme sejati, seperti yang telah kita lihat, kurang tentang penekanan emosi dan lebih tentang keselarasan yang tulus dengan kebenaran batin kita, terutama dalam privasi pikiran kita sendiri, jauh dari pandangan eksternal. Sebagai penutup perjalanan ini, saya mengundang Anda untuk berhenti sejenak dan merenungkan pengalaman hidup Anda sendiri. Saya ingin mendengar refleksi dan wawasan Anda di bagian komentar di bawah. Pernahkah Anda mengamati karakteristik stoik dalam diri Anda sendiri atau pada seseorang yang dekat dengan Anda? Dengan cara apa sifat-sifat stoik ini memengaruhi hubungan dan interaksi harian Anda? Ini adalah undangan terbuka untuk melanjutkan dialog yang memperkaya ini. Berbagi perspektif dan wawasan saat kita menggali lebih dalam. Kekuatan transformatif stoikisme dalam membentuk kehidupan kita. Terima kasih banyak telah menemani saya dalam eksplorasi yang penuh wawasan ini. Jika Anda merasa diskusi kita bermanfaat, pertimbangkan untuk menyukai dan berlangganan agar tetap terhubung dengan komunitas kami untuk konten yang lebih menggugah pikiran. Partisipasi dan umpan balik Anda sangat kami hargai. Sampai jumpa lagi. Jaga diri dan rangkul perjalanan ke depan dengan ketahanan dan kebijaksanaan. Selamat tinggal dan ingatlah bahwa keterlibatan Anda dalam percakapan kami menambah kedalaman dan perspektif yang tak ternilai